Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ulfa Puspawanti Widodo, SAMHK, selaku dosen pemangku mata kuliah analisis laporan keuangan kelas K, dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai cash flow analysis. Pada slide anggota kelompok, nanti kami akan memperkenalkan diri masing-masing pada saat materi berlangsung. Saya Arnis Cendana dengan MPM 062 akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Nah, dalam hal ini kita membahas terlebih dahulu mengenai relevansi kas. Kas merupakan saldo yang paling likuid dan juga menawarkan likuiditas sekaligus fleksibilitas bagi perusahaan. Nah, dalam hal ini kas merupakan awal dan akhir siklus operasi perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan melibatkan konversi kas menjadi berbagai aset seperti inventaris, peralatan, kemudian barang persediaan, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendapatan atau piutang dari penjualan kredit. Siklus operasi selesai ketika proses penagihan dan juga pengembalian kas ke perusahaan yang memungkinkan siklus operasi baru dimulai. Laporan arus kas ini penting untuk dianalisis dan juga memberikan informasi bagi pengguna menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berapa banyak uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan digunakan dalam operasi. Kemudian pengeluaran apa saja yang dilakukan dengan uang tunai dan aktivitas operasi. Apa sumber uang tunai untuk pembayaran utang dan mengapa uang tunai lebih rendah saat pendapatan meningkat. Dalam menganalisis laporan keuangan, pada laporan arus kas kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pelaporan arus kas berdasarkan aktivitas. Aktivitas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas operasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan suatu perusahaan. Nah, di mana aktivitas ini terdapat pendapatan dan juga biaya. Contohnya ada piutang, persediaan, pembayaran di muka, ataupun yang lainnya. Kemudian aktivitas investasi, yaitu cara untuk memperoleh dan juga melepaskan aset yang berhubungan dengan seperti aset tetap seperti bangunan, kemudian equipment, peralatan, dan sebagainya. Kemudian kegiatan pembiayaan atau biasa disebut dengan aktivitas pendanaan. Nah, ini merupakan sarana penyertaan modal, penarikan, dan juga servis dana untuk mendukung bisnis kegiatan seperti peminjaman modal usaha ataupun pinjaman di bank. Saya Selin Manisa, NPM Akhir 188 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan gabungan dari laporan laba rugi dan neraca. Pendapatan bersih pertama-tama disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban-beban non-tunai untuk menghasilkan laba tunai yang kemudian disesuaikan lebih lanjut dengan kas yang dihasilkan dan digunakan pada neraca. Transaksi untuk menghasilkan arus kas itu berasal dari operasi, investasi, serta kegiatan pendanaan. Nah, pertimbangan terlebih dahulu arus kas bersih dari operasi. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Penghasilan bersih ditambah dengan biaya penyusutan dan amortisasi, kemudian ditambah dengan keuntungan atau dikurangi dengan kerugian atas penjualan aset, kemudian ditambah atau dikurangi dengan kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset dan kewajiban lancar, maka diperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Titik awal untuk laporan arus kas adalah laba bersih yang pertama-tama kita sesuaikan biaya penyusutan dan amortisasi non-tunai. Untuk lebih memahami penambahan ini, pertimbangkan bahwa arus kas keluar terjadi ketika aset berwujud dan tidak berwujud dibeli. Proses penyusutan atau amortisasi kemudian mengalokasikan biaya tersebut selama masa manfaatnya. Untuk menyesuaikan biaya terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut, itu dilakukan entry jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan dan beban amortisasi pada aset tak berwujud. Karena laporan arus kas berfokus pada arus kas, maka kita tidak perlu menghilangkan hal-hal tersebut. Biaya non-tunai yang diakui dalam perhitungan laba bersih. Oleh karena itu, ditambahkan kembali biaya penyusutan dan amortisasi. Menambahkan penyusutan dan amortisasi, beban tidak meningkatkan arus kas operasi. Beban tersebut hanya meniadakan beban yang dikurangi dalam perhitungan laba bersih. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dengan memperluas laba bersih sebagai berikut. Penambahan kembali pada penjualan itu dapat dikurangi
dengan biaya selain penyusutan dan amortisasi, kemudian dikurangi dengan biaya penyusutan dan amortisasi, diperolehlah pendapatan bersih. Ditambah dengan biaya penyusutan dan amortisasi, kemudian ditambah dengan keuntungan atau dikurangi dengan kerugian atas penjualan aset, dan ditambah atau dikurangi dengan kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset dan kewajiban lancar, maka diperolehlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, berikut ini ada contoh bagaimana cara menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Yang pertama, ada data laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Pada laporan posisi keuangan ini, kita tentukan terlebih dahulu setiap akunnya ini mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian kita catat pada sisi sebelah kanan ini untuk mempermudah berapa kenaikan atau berapa penurunannya. Yang kedua, yaitu kita perlukan data laporan laba rugi. Dan yang ketiga, kita juga perlu melihat informasi tambahan tentang perusahaan ini. Yang pertama, perusahaan membeli truk pada tahun tersebut dengan biaya sebesar 30.000 yang dibiayai sepenuhnya oleh pabrik. Yang kedua, sebuah truk dengan biaya 10.000 dan nilai bukunya 2.000 dijual selama tahun tersebut untuk 7.000. Tidak ada penjualan aset yang dapat disesuaikan lainnya. Dan yang ketiga, dividen yang dibayarkan selama tahun kedua adalah 51.000. Maka dapat kita susun laporan arus kasnya, yaitu pendapatan bersih senilai 84.000. Ini dapat dilihat pada laporan laba rugi. Kemudian ditambah atau dikurangi, yang pertama ditambah dengan beban penyusutan dan amortisasi senilai 35.000, kemudian dikurangi dengan keuntungan dari penjualan aset senilai 5.000, dikurangi dengan piutang usaha 9.000, ditambah dengan persediaan 6.000, ditambah dengan beban dibayar di muka senilai 3.000, dikurangi dengan utang usaha 5.000, ditambah dengan beban yang masih harus dibayar 4.000, maka diperolehlah arus kas bersih dari aktivitas operasi itu senilai 113.000. Selanjutnya dikurangi dengan pembelian peralatan, yaitu 70.000, dan penjualan peralatan 7.000 ini sifatnya menambah, maka diperolehlah arus kas bersih dari aktivitas investasi senilai 63.000. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama ada pengurangan dari hipotek yang harus dibayar senilai 150.000, ditambah dengan saham preference 175.000 dan dividen 51.000, maka diperolehlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan senilai 26.000. Peningkatan bersih dalam kas diperoleh 24.000. Kas pada awal periode yaitu 51.000. Nah, kas pada akhir periode diperolehlah 75.000. Jumlah 75.000 ini sesuai dengan jumlah kas pada tahun kedua pada laporan posisi keuangan. Perkenalkan, saya Rahma Dulfitriana, NPM akhir 053. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai persiapan laporan arus kas pada contoh XIB 7.3. Di sini pada perusahaan Good Corporation memiliki statement of cash flow pada 31 Desember tahun kedua. Nah, setelah itu terdapat buku besar dari plan aset yang dimulai dengan saldo awal sebesar $350.000, PP dan I dikurangi harga pokok penjualan untuk mencapai saldo akhir sebesar $440.000. Dari kenaikan PP dan I sebesar $100.000 ini, hanya $70.000 yang dibayarkan tunai, sisanya dibiayai oleh produsen. Pembayaran tunai sebesar $70.000 ini dicatat sebagai pembelian dalam laporan arus kas. Sementara pembelian peralatan senilai $30.000 dicatat sebagai aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai dalam catatan kaki. Setelah buku besar dapat dijurnalkan sebagai berikut, yaitu kas pada debit sebesar 7.000, akumulasi depreciation pada debit sebesar 8.000,
aset cost pada kredit sebesar 10.000 dan gain on sale pada kredit sebesar 5.000. Nah, keuntungan penjualan sebesar 5.000 dolar ini dikurangkan dari laba bersih, dan hasil tunai sebesar 7.000 dolar dilaporkan di bagian investasi dengan arus kas keluar bersih sebesar minus 63.000 dolar. Terdapat net cash flow from operations sebesar 113.000 dolar, from investing activities sebesar minus 63.000 dolar, from financing activities sebesar minus 26.000 dolar. Setelah itu dapat diakumulasi dari ketiganya, yaitu sebesar 24.000 dolar, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kasnya sebesar 51 dolar, kemudian didapatkan hasil akhir dari kasnya yaitu 75.000 dolar. Dan dari ringkasan eksibit 73 ini, laporan arus kas conversion untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember, yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi menghasilkan 113.000 dari operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi terdapat pengeluaran sebesar 70.000 dolar untuk pembelian peralatan, diimbangi dengan penerimaan 7.000 dolar dari penjualan aset yang menghasilkan arus kas bersih negatif sebesar 63.000 dolar. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, Gold melakukan pembayaran hipotek sebesar 150.000 dolar, mengeluarkan saham preference senilai 175.000 dolar, dan membayar dividen sebesar 51.000 dolar. Hasil bersih dari pendanaan ini adalah minus 26.000 dolar. Yang keempat, perubahan bersih kas. Total perubahan bersih kas adalah peningkatan sebesar 24.000 dolar, saldo awal kas yaitu sebesar 51.000 dolar, dan sehingga saldo akhir kasnya menjadi 75.000 dolar. Nah, pada pembelian aset senilai 30.000 dolar dan dicatat dalam laporan arus kas utama karena merupakan pembiayaan tunai dari produsen dan dirujuk dalam catatan penjelas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ekuitas metode investasi. Berdasarkan metode ekuitas, investor mencatat persentase laba dan dividen dari perusahaan yang diinvestasikan. Dividen yang diterima mengurangi saldo investasi, sementara laba yang belum dibagikan harus dihapus dari laporan arus kas. Selanjutnya, pada akuisisi perusahaan dengan saham, akuisisi dengan saham meningkatkan aset dan kewajiban bersama dengan ekuitas perusahaan yang diakuisisi. Perubahan ini dilakukan dalam neraca konsolidasi. Selanjutnya, pada manfaat pasca pensiun dan biaya manfaat pasca pensiun seperti layanan dan bunga dikurangi dari pendapatan kas. Pengeluaran ini dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan arus kas. Selanjutnya yaitu sekuritasi piutang usaha. Perusahaan dapat menjual piutang kepada entitas khusus untuk meningkatkan arus kas. Proses ini mengurangi risiko piutang yang macet dan meningkatkan modal operasional. Selanjutnya yaitu mengenai metode langsung. Metode langsung mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung dari aktivitas operasional. Cara ini memberikan informasi yang lebih akurat tentang arus kas dibanding metode tidak langsung. Jika perusahaan menggunakan metode langsung, mereka harus mengungkapkan rekonsiliasi antara laba bersih dengan arus kas dari operasi dalam schedule yang terpisah. Nah, dalam konversi dari metode tidak langsung ke metode langsung, perusahaan ini dapat mengonversi laporan arus kas dari metode tidak langsung ke metode langsung guna transparansi yang lebih besar. Konversi ini memungkinkan arus kas operasi ditampilkan lebih jelas di laporan keuangan. Keakuratan konversi ini tergantung pada penyesuaian berdasarkan data yang tersedia dari catatan akuntansi eksternal. Jadi, konversi ini dilakukan dengan memisahkan laba bersih menjadi total pendapatan dan total beban. Selanjutnya, mengenai penyesuaian konversi diterapkan pada kategori pendapatan dan beban yang lebih relevan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tias Rama Putri, NPM akhir 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan dalam pelaporan arus kas, yaitu ada 4. Yang pertama, itu ada praktik tidak memerlukan pengungkapan terpisah mengenai arus kas yang berkaitan dengan pos, luar biasa, atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan itu diklasifikasikan sebagai arus kas operasional. Lalu ada yang ketiga, itu ada pajak penghasilan, itu diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Dan yang terakhir adalah penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak, atau bisa disebut dengan bukan setelah pajak, itu atas penjualan pabrik atau investasi dari aktivitas operasi
mendistorsi analisis terhadap aktivitas operasi dan juga investasi. Selanjutnya adalah menafsirkan arus kas operasi dan juga laba bersih, di mana sebelumnya kita perlu tahu apa itu arus kas dan apa itu laba bersih. Di sini arus kas operasi itu adalah mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan suatu perusahaan. Contohnya itu ada investasi pada piutang dan persediaan pelanggan, serta pembiayaan yang diberikan oleh pemasok barang dan jasa. Untuk laporan laba rugi sendiri itu berfungsi untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan dalam satu periode. Namun laporan laba rugi itu tidak menunjukkan kepada kita waktu arus kas masuk dan juga arus kas keluar maupun dampak operasi terhadap likuiditas dan juga solvabilitas. Sehingga penerimaan dan pengeluaran kas operasi itu dapat dilihat dari perubahan aset dan kewajiban operasi untuk menyesuaikan pendapatan. Nah, arus kas dari operasi itu berfokus pada aspek likuiditas operasi, sedangkan laba rugi itu menunjukkan ukuran profitabilitas karena tidak termasuk biaya penting seperti penggunaan aset jangka panjang dalam operasi maupun pendapatan seperti ekuitas non tunai, di mana ekuitas non tunai ini pendapatan anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada analisis kasus arus kas Campbell Soup. Jadi selama periode 6 tahun ini sumber-sumber utama kas adalah operasi yang senilai 3 juta, utang jangka panjang 854 juta dan utang jangka pendek 137 juta, dan pernyataan Campbell penggunaan utamanya adalah pembelian pabrik dikurangi penjualan sebesar 1647 juta, akuisisi bisnis dikurangi penjualan sebesar 718 juta, dan dividen kas sebesar 649 juta. Selama periode 6 tahun ini, kas dan setara kas meningkat sebesar 24 juta. Sumber-sumber kas dari operasi sebagai persentase dari total sumber rata-rata 55,7% dengan titik terendah 31,3% di tahun 9. Nah, kesimpulan dari analisis arus kas itu adalah kami mencakup di mana manajemen mengalokasikan sumber dayanya, di mana manajemen mengurangi investasi, dari mana kas tambahan diperoleh, dan di mana klaim terhadap perusahaan akan dikurangi. Untuk selanjutnya itu ada pengukuran arus kas alternatif. Jadi penggunaan terkadang menghitung pendapatan bersih ditambah depresiasi dan amortisasi sebagai proksi kasar untuk arus kas operasi. Yang pertama ada penambahan kembali penyusutan, itu kadang-kadang diartikan sebagai biaya yang tidak sah. Kemudian beberapa pihak menafsirkan penambahan penyusutan sebagai indikasi bahwa uang tunai telah disediakan untuk pengisian kembali aset jangka panjang. Kemudian laba bersih ditambah penyusutan mengabaikan perubahan dalam akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, perusahaan dan kondisi ekonomi itu neraca menggambarkan aset perusahaan pada suatu titik waktu dan cara aset tersebut dibiayai. Laporan laba rugi menggambarkan hasil operasi selama periode waktu tertentu. Pendapatan meningkatkan aset, termasuk kas dan aset non-kas, baik aset lancar maupun tidak lancar. Beban adalah konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Perkenalkan, saya Rofi Rahma Ariza, NPM akhir 048. Arus kas bebas dihitung dengan arus kas dari operasi dikurangi belanja modal bersih yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produktif, dikurangi dividen atas saham preferen dan saham biasa dengan asumsi kebijakan pembayaran. Maka hasilnya adalah arus kas bersih atau FCF, atau bisa dihitung dengan menggunakan rumus lain, yaitu laba operasi bersih setelah pajak dikurangi peningkatan atas aset bersih operasi. Peningkatan atas aset bersih operasi mencakup perubahan modal kerja untuk arus kas bersih dari operasi dan peningkatan aset operasi jangka panjang. Arus kas bebas yang positif mencerminkan jumlah yang tersedia untuk kegiatan usaha
setelah penyisihan untuk kebutuhan pembiayaan dan investasi dalam mempertahankan kapasitas produktif pada tingkat saat ini. Arus kas sebagai validator. Arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang diperoleh dan direncanakan. Arus kas juga berguna untuk menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa mendatang, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuknya. Laporan arus kas memberi petunjuk penting. Pertama, kelayakan pembiayaan belanja modal. Kedua, sumber-sumber kas dalam ekspansi pembiayaan. Ketiga, ketergantungan pada pembiayaan eksternal atau kewajiban versus ekuitas. Keempat, kebijakan dividen di masa yang akan datang. Kelima, kemampuan dalam memenuhi persyaratan pembayaran utang. Keenam, fleksibilitas keuangan terhadap kebutuhan dan peluang yang tidak terantisipasi. Ketujuh, praktik-praktik keuangan manajemen. Kedelapan, kualitas pendapatan. Rasio arus kas khusus ini terbagi dua, rasio kecukupan arus kas dan rasio investasi kembali kas. Rasio kecukupan arus kas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi dalam menutupi belanja modal, investasi dalam persediaan, dan dividen. Rasio kecukupan arus kas dapat dihitung dengan jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah belanja modal selama 3 tahun, penambahan inventaris, dan dividen tunai. Apabila rasio menunjukkan 1, maka perusahaan dapat memenuhi kebutuhan kas tanpa pembiayaan eksternal. Sedangkan rasio di bawah 1 menunjukkan sumber kas internal tidak mencukupi untuk membayar dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Rasio investasi kembali kas merupakan ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio investasi kembali kas dapat dihitung dengan arus kas operasi dikurangi dividen dibagi dengan aset kotor ditambah investasi ditambah aset lainnya ditambah modal kerja. Apabila rasio berada di kisaran 7% hingga 11%, maka dianggap memuaskan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.